Hari ini, 76 tahun silam, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, PBNU mengundang ulama-ulama NU di seluruh Jawa dan Madura untuk hadir di kantor pengurus besar Ansor Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan 6, nomor 2, Surabaya. Rapat dipimpin Ketua Besar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menetapkan satu keputusan resolusi jihad fisabilillah. Para ulama dan santri kemudian berkumpul di Markas Besar Ulama Jawa Timur di Jalan Blauran Gang 1, Surabaya. Namun sayang, Markas Besar Ulama Jawa Timur ini menjelang akhir November dibom sekutu. Akhirnya, para ulama memindahkan Markas Besar Ulama di Waru Sidoarjo. Markas Besar Ulama itu terletak di Jalan Satria nomor 181 RT 17 RW 3 Kedung Rejo, Waru Sidoarjo. Rumah ini dinamakan Markas Besar Ulama. Itu peninggalannya para ulama kiai untuk mengatur strategi melawan penjajahan Belanda di Surabaya tahun 45 di 10 November. Ditetapkan itu tahun 2019 dan diresmikan oleh Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Rumah ini pernah dibom oleh Belanda sebelah barat, lalu bomnya itu menyasar di rumah ini, meletus dan tidak bisa meletus bomnya. Yang kedua, rumah ini ditaburi pasir-pasir, lalu didoa-doakan sama para ulama kiai itu. Belandanya tidak bisa melihat rumah ini, lalu ulama kiainya bisa melihat tembus markasnya Belanda itu diserang balik, terus Belandanya meninggal semua, Mbak. Tokoh-tokoh yang bersinggah di rumah sini pernah seperti Kiai Haji Bisyaduri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dan para ulama lainnya dan kiai lainnya berkumpul di sini, Pak. Rumah ini luasnya, lebarnya 8 meter, panjangnya 19 meter. Nah, mulai depan, ruangan depan itu itu untuk rapat para ulama dan kiai untuk mengatur strategi untuk melawan Belanda di Surabaya. Itu ruangan yang bawah itu, yang depan itu. Yang ruangan di atas depan itu untuk para ulama seperti Kiai Bisyaduri dan Mas Bawa untuk sholat dan istighosah dan pengajian. Dan ruangan yang ini, depan ini untuk istirahatnya Kiai Bisyaduri dan Mas Bawa untuk bermunajat, berdoa supaya Belanda itu bisa kalah dan tidak bisa menyerang lagi. Dan ruangan yang belakang ini itu untuk tempat para santri-santri beristirahat di sini, Mbak. Yang ruangan yang di belakang itu untuk dapur umum untuk melayani makan minum para ulama dan kiai dan para santri. Dan di belakang kamar mandi sebelah kanan itu untuk santri, tempat berwudu, mau bersolat, untuk ngaji. Yang kamar mandi sebelah kiri yang lama itu, untuk para ulama kiai seperti Bisyaduri dan Mas Bawa untuk berwudu, bersolat di sini. Kebetulan Kiai Marzuki itu orang alim dan orang soleh, Dia itu melihat kamar ini khusus. Berarti ada aroma menarik seperti ikatan batin itu sama para ulama kiai itu. Kiai Marzuki itu sholat dan berdoa di ruangan ini. Karena ruangan ini mungkin tempat orang yang soleh seperti Kiai Bisyaduri dan Wahab Hasbullah itu. Ini cerita dari abah saya. Itu waktu perang melawan penjajah Belanda dulu di MBO itu ditempati sebagai markasnya kiai-kiai sepuh. Sedangkan di rumah ini itu sebagai tempat berkumpulnya yang pejuang-pejuang dari pemuda-pemuda. Kalau ceritanya beliau waktu itu bagian ngambili selongsong peluru itu di sekitar rumah sini itu. Ketika Gus Dur masih jumeneng dulu, saya ketemu beliau sampaikan, waktu itu saya jadi ketua PCNU, Pak Asep cari MBUDT, Markas Besar Ulama Jawa Timur. Itu dulu ulama Jawa Timur, markas besarnya di sana, di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Begini Mbak, harapan saya rumah ini segera dibangun dan dijaga budayakan. Nah, rumah ini berpotensi untuk belajarnya anak-anak sejarah rumah MBO sama museum Mbak. Museum ini itu untuk sejarah peninggalan rumah para ulama dan kiai pada waktu penjajahan zaman Belanda.